Film itu dimimitian dengan menampilkan sebuah rekaman dokumenter di mana dalam video tersebut menyebutkan bahwa beberapa orang setelah menonton film ini mereka mengalami kejadian mengerikan. Kasus pertama dimulai kepada seorang wanita bernama Janet Hilberg, di mana beliau mengalami kejang-kejang tanpa sebab 24 jam setelah menonton film ini. Dan kejadian itu terjadi di sebuah kedai kopi saat Janet sedang membicarakan film Antrum bersama teman-temannya. Kemudian kasus kedua dialami oleh seorang pria bernama Tom Stylum, di mana beliau juga mengalami kejadian serupa seperti Janet, yaitu kejang-kejang saat di pagi hari di dapur rumahnya. Dan kasus ketiga yang paling aneh menimpa kepada seorang pria bernama Joe Barriger. Di saat Joe sedang bermain di sebuah pantai Amerika, dirinya tak sengaja terjatuh tepat mengenai ikan batu atau stonefish. Dan hal tersebut menimbulkan sengatan beracun di perutnya hingga membuatnya tewas. Di antara ikan lainnya, stonefish sangat jarang ditemukan di pantai Amerika Serikat. Kecelakaan Joe terjadi pada sore hari, beberapa jam setelah pemutaran filmnya. Kemudian pada bulan November 1993, film ini semakin dikenal sebagai film terkutuk. Kala itu setelah film ini dimulai di bioskop, suasana di antara penonton mulai berubah. Hiburan yang menyenangkan menjadi kecemasan yang besar, hingga menyebabkan kepanikan habis-habisan. Akibat dari kepanikan itu, mengakibatkan kerusuhan di antara penonton. Dari kejadian tersebut, lebih dari 30 orang cedera akibat terinjak-injak, dan 1 orang tewas yang merupakan seorang wanita hamil. Dan inilah dia film Antrum, film paling mematikan yang pernah ada. Down a sole copy of Antrum at an estate 1970s on 35mm stock. Since the producers of this film are unsure about the origin, Antrum, the deadliest film ever made. Setelah itu, adegan menampilkan sebuah peringatan yang berdurasi 30 detik, di mana pada peringatan tersebut berisi pihak film tidak akan bertanggung jawab dengan segala resiko dan kejadian yang dialami penonton setelah menonton film ini, baik itu penyakit, cedera, mengancam nyawa, atau kematian. Dalam peringatan itu juga berisi anjuran agar tidak melanjutkan menonton bagi kalian yang ragu dan imannya lemah. Di awal cerita, kita diperlihatkan kepada seekor anjing yang sedang disuntik paeh alias mati entah karena apa. Kemudian muncul simbol-simbol satanis yang membuat film ini semakin menyeramkan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan ceritanya, ya mungkin karena simbol-simbol ini juga yang membuat film ini dicap sebagai film terkutuk. Setelah itu, adegan pun memperlihatkan kepada sebuah keluarga yang sedang mengendarai mobil. Kita perkenalkan terlebih dahulu si kakak dengan paras cantik bernama Orali dan si adik yang masih kecil bernama Nathan, serta sang ibu yang sedang menyetir. Di sini Nathan menanyakan tentang anjing kesayangannya yang bernama Maxine. "Ibu, apakah Maxine sekarang berada di surga?" Akan tetapi si ibu malah menjawab, "Tidak, Maxine tidak ada di surga karena dia jahat." Dan setelah menjawab pertanyaan dari Nathan, tiba-tiba si ibu menghilang entah kemana boa. Namun mobilnya tetap berjalan. Tak hanya itu, terlihat Orali yang sedang tertidur tiba-tiba mengeluarkan darah di sirahnya. Yang ternyata semua keanehan yang dilihat oleh Nathan barusan hanyalah sebuah mimpi. Usus punya usus, si Nathan ini sering bermimpi buruk karena ia terus-terusan memikirkan Maxine, yaitu anjingnya, akibat terlalu sayang, sehingga membuatnya tidak bisa mengikhlaskan kepergian dari Maxine. Maka dari itu, sebagai kakak yang baik sama seperti saya baik, Orali pun akan membantu Nathan untuk bertemu kembali dengan Maxine yang sudah berada di neraka. Namun sebelum itu, Orali memberitahu bahwa apa yang akan mereka lakukan hanya untuk mengembalikan jiwa si anjing saja dan tidak akan bisa menjadi utuh seperti dulu. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di sebuah pelang berwarna hijau yang di bawahnya banyak terdapat foto-foto dan barang-barang aneh. What is it? Hand me the book, please. Kemudian Orali pun meminta buku merah yang berada di dalam tas Nathan.
di mana buku tersebut berisikan tentang satanis. Namun Nathan bertanya, untuk apa semua barang aneh berada di sini? Orali pun menjawab, agar hal-hal buruk tidak keluar. Sesuatu yang pernah dicintai seseorang untuk memasuki kawasan hutan ini, kita harus membuat persembahan. Sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Artinya apa Bang Messi? Jadi siapapun orang yang ingin memasuki hutan ini, orang itu terlebih dahulu harus menyimpan barang kesayangannya di tempat ini. Lantas Nathan pun nurut-nurut saja apa yang dikatakan si kakak. Ia juga ikut menyimpan barang kesayangannya, yaitu kalung si anjing. Di pelang hijau itu juga tertulis, hidupmu sangatlah berharga. Pikirkan tentang orang tuamu, saudaramu, dan anakmu. Berbicaralah mengenai masalahmu. Tapi sebelum masuk ke dalam kawasan hutan, si Nathan yang kebelet hayang kiih, dirinya pun terlebih dahulu pipis di bawah pohon. Namun di saat bersamaan, ia melihat tulisan di bawah pohon yang mengatakan, tak ada di sini yang keluar hidup-hidup. Looking for you. Where were you? Si Nathan yang tidak mempedulikan tulisan itu, dirinya pun terus melanjutkan perjalanan bersama Orali, di mana perjalanan itu harus melewati lembah bukit dengan pemandangan hutan yang sangat mencekam. Orali juga mengatakan, ini adalah hutan tempat Lucifer mendarat saat dia diusir dari surga. Bagi yang belum tahu, jadi Lucifer ini adalah iblis, dan di tempat yang sama, kita akan menemukan jalan masuk ke neraka. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi tujuan. Lantas mereka pun langsung mendirikan tenda dan membuat simbol pentagram atau semacam gambar bintang menggunakan tali. Mereka juga menaruh barang-barang atau simbol-simbol di setiap agama, dari mulai patung Yesus, bulan sabit, patung Buddha, Hindu yang ditaruh di setiap ujungnya. Kemudian Orali pun mulai membacakan mantra dari buku merah tadi. Protect us from all we'll see. Protect us Protect us from all we'll see. Hell. from all the unknown dark and hell. Protect us from all we'll see. From all. Setelah selesai melakukan ritual, mereka pun kembali melanjutkan dengan menggali tanah. Di sini, Orali mengatakan, semakin dalam kita menggali, hutan di sekitar kita menjadi lebih gelap. Dan dengan setiap lapisan yang kita lewati, kita akan lebih dalam di neraka. Singkat cerita nadei, setelah menggali sedalam 2 meteran, Nathan pun mencoba mendengarkan tanah tersebut untuk mengetahui apakah mereka sudah dekat atau belum dengan pintu neraka yang dicari. Akan tetapi saat penggalian masih berlangsung, tiba-tiba mereka didatangi oleh seekor tupai, namun dengan kelakuan aneh, di mana si tupai bergerak patah-patah seperti stop motion. It's just a squirrel. No. Okay, they try to disguise themselves. You don't know that they're demons. Orali mengatakan bahwa tupai tersebut adalah sosok iblis yang menjelma menjadi tupai dan hanya akan menjadi godaan untuk mereka. Orali juga mengatakan bahwa kita harus segera mengusir tupai tersebut, hingga pada akhirnya Orali dan Nathan pun berhenti sejenak dengan aktivitasnya untuk mengusir si tupai aneh. Namun tanpa mereka sadari, terdapat sesosok mayat yang sudah mengering di balik pohon. Setelah selesai mengusir tupai tersebut, mereka pun kembali melanjutkan penggalian. Akan tetapi perhatian Nathan sempat teralihkan oleh sesosok yang berada di balik pohon. Pandangan Nathan pun terus tertuju pada pohon itu. Dan jika kita perhatikan secara baik-baik, memang ada sosok berwarna hitam bergerak di belakang pohon tersebut. Melihat Nathan yang terdiam melihat ke arah pohon, lantas Orali pun mengajaknya beristirahat dan makan sembari menikmati suasana pemandangan di sana. Akan tetapi di saat ngenah-ngenah bersantai, tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu dari arah perbukitan, yang ternyata mereka melihat seorang pria yang berjalan masuk ke dalam hutan. Lantas mereka berdua pun segera mengikuti kemana pria itu pergi. Yang ternyata itu adalah seorang pria Jepang yang mencoba melakukan bunuh diri. Sebelum melakukan, pria itu menangisi sebuah boneka, entah itu boneka anaknya atau siapa. Kemudian pria itu pun mulai mengeluarkan pisaunya dan mencoba menusuk perutnya atau seppuku atau harakiri. Namun saat akan menusukkan pisaunya ke arah perut, si Nathan malah berteriak sangat kencang hingga pada akhirnya membuat pria itu tidak jadi bunuh diri. Lantas pria itu pun meminta hampura kepada mereka dan pergi
pergi begitu saja. Namun Orally tidak terlalu terdistract dengan hal tersebut dan ia menganggap bahwa orang itu adalah jelmaan iblis yang mencoba menggoda mereka. I'm sorry. Semenjak kejadian itu, mereka terus mengalami gangguan dan teror. Contohnya seperti kemunculan hal-hal aneh dan mimpi-mimpi buruk. Namun semua itu tidak membahayakan mereka secara fisik dan hanya membahayakan secara psikisnya. Dan di saat mereka terus menggali secara tak sengaja, Nathan menemukan sebuah revolver. Mengetahui hal itu, Orally pun meminta pistol tersebut karena benda itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi di saat yang bersamaan, si Nathan melihat sesosok hitam di balik tatangkalan dan tiba-tiba akibat teriakan dari Nathan membuat Orally ngorejat dan tak sengaja menembakkan pistol tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat Nathan sedang tertidur, dirinya pun mengalami mimpi buruk di mana ia melihat sesosok iblis menyeramkan. Kemudian pada keesokan paginya, mereka pun kembali melanjutkan penggalian tanah. Singkat cerita, setelah dirasa cukup, Orally pun mulai mengajak Nathan untuk mencari keberadaan anjingnya. Namun saat sedang melakukan pencarian, tiba-tiba mereka mendengar suara trompet mengerikan. Mungkin suara trompet tersebutlah yang menandakan gerbang neraka sudah berhasil terbuka. Mendengar suara tersebut, mereka tidak ketakutan sedikit pun. Justru mereka malah mencari dari mana asal suara menyeramkan itu. Setelah ditelusuri, sampailah mereka di sebuah tempat yang banyak sekali barang-barang rongsok. Akan tetapi di tempat itu, mereka melihat dua orang pria yang sedang membakar patung berkepala domba bertanduk atau yang biasa disebut Asmodeus. Jadi Asmodeus ini merupakan iblis yang mewakili nafsu dan bertugas memutar hasrat seksual manusia. Setiap manusia yang terjebak ke dalam godaan Asmodeus akan dihukum di neraka tingkat kedua untuk selamanya. Asmodeus juga menjadi raja neraka yang memiliki bawahan sebanyak 72 pasukan jurik alias setan. Namun bisa dilihat patung tersebut bergoyang-goyang sendiri, entah ada apa di dalamnya. Akan tetapi mereka dibuat terkejut ketika melihat sebuah boneka yang ada di bawah patung itu, di mana boneka itu adalah milik si pria Jepang dan sudah dipastikan pria Jepang itu berada di dalam patung tersebut yang sedang dibakar. Lantas Orally yang sangat ketakutan pun langsung kabur kembali ke tenda. Namun sesampainya di sana, si Nathan malah berniat ingin melanjutkan penggaliannya karena ia sangat berharap bahwa Maxine masih bisa kembali. Tetapi Orally yang ketakutan memaksa si Nathan untuk segera pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Namun tiba-tiba suara trompet menyeramkan itu kembali terdengar. Dan di saat bersamaan mereka melihat segumpal awan yang sudah berubah menjadi warna hitam. Tentu saja hal itu semakin membuat Orally sangat ketakutan. Tak peduli lagi dengan barang-barang, mereka pun secepat mungkin segera pergi dari sana. Hingga sampailah mereka di sebuah danau. Lantas Orally pun langsung menyuruh Nathan untuk segera menaiki perahu. Akan tetapi di saat Orally sedang fokus mendayung, pandangan si Nathan teralihkan ke arah danau, di mana ia melihat seperti ada sosok di dalam air. Kemudian saat Orally berbalik badan, ternyata si Nathan sudah tidak ada di atas perahu. Orally yang panik pun segera ngunclung ke dalam air untuk menyelamatkan sang adik yang tengah tenggelam. Beruntungnya Orally berhasil menolong si Nathan dan kembali naik ke atas perahu.
Singkat cerita, setelah mendayung cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai ke daratan dan berhasil keluar dari kawasan hutan. Namun setelah berjalan kaki cukup lama, hingga tak terasa hari semakin poek, entah bagaimana ceritanya, mereka malah kembali lagi ke tempat yang sama, yaitu di tempat mereka bercamping dan menggali lubang. Di sini mereka sempat kebingungan, terutama Orali, bagaimana hal aneh ini bisa terjadi. Sedangkan Nathan sendiri malah melihat sosok mengerikan dari balik pepohonan. Dan hal itu membuat si Nathan berteriak histeris. Dengan cepat, Orali pun langsung menutup mulut si Nathan agar tidak berteriak, karena bisa saja teriakan itu terdengar oleh dua pria psikopat itu. Kemudian Orali pun membawa Nathan masuk ke dalam tenda. Sebelum Orali masuk, dirinya terlebih dahulu mengambil revolver yang sempat ditemukan oleh Nathan untuk berjaga-jaga. Hingga tak terasa hari pun sudah poek. Saat mereka berada di dalam tenda, Nathan memberitahu bahwa aku melihat gerbang neraka sudah benar-benar terbuka. Dan aku juga melihat sosok makhluk bernama Kerberus, di mana Kerberus ini merupakan sosok anjing yang memiliki 3 kepala dan memakai kalung rantai di lehernya. Setelah mendengar cerita Nathan barusan, pada akhirnya Orali pun mengatakan yang sejujurnya. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan hanyalah rekayasa dari buku merah. Dari mulai ritual aneh, penggalian tanah untuk membuka gerbang neraka, sosok Kerberus, gambar-gambar yang ada di buku, itu semua hanyalah karangan Orali semata. Loh, kenapa si Orali sampai niat melakukan ini? Ya, karena Orali ingin supaya si Nathan bisa mengikhlaskan kepergian Maxine, yaitu anjingnya. Sebab setelah Maxine tewas, Nathan sering kali bermimpi buruk. Nah, dari situlah Orali ingin sekali membantu Nathan. Namun polongonya dengan cara yang salah. Tapi entah bagaimana, si Nathan menjawab bahwa seluruh karangan buku yang Orali buat itu adalah kenyataan, dan aku melihat makhluk-makhluk itu. Akan tetapi tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan suara anjing yang menggunakan kalung rantai dari luar tenda. Karena sudah tidak ada pilihan lain, dengan cepat mereka pun memberanikan diri keluar dan berlari naik ke atas pohon. Karena sudah cukup kelelahan membuat mereka tertidur di sana. Kemudian adegan pun flashback ke masa lalu saat Orali, Nathan, serta ibunya sedang makan siang di sebuah taman. Bisa dilihat mereka sangat bahagia, namun hal tak terduga terjadi, di mana si Maxine tiba-tiba menggigit tangan si Nathan hingga getihan alias berdarah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kenapa di awal film kita melihat anjing yang sedang disuntik modar, dan saat berada di mobil, kenapa si ibu menjawab bahwa Maxine berada di neraka. Walaupun Maxine sempat menggigit tangan Nathan, tetapi si Nathan tidak pernah membenci anjing kesayangannya. Kemudian adegan pun kembali ke masa sekarang. Tak terasa hari pun sudah semakin caang, dan saat Orali terbangun, ia melihat dua pria psikopat itu sedang berada di sekitar tenda, sedang melihat-lihat barang milik Orali dan Nathan. Kemudian Orali pun perlahan-lahan mencoba turun dari pohon, namun tololnya si Nathan malah menghampiri kedua pria itu sambil membawa tongkat, dan tiba-tiba orang itu menembak si Nathan. Orali yang melihat hal tersebut mencoba menyelamatkan adiknya, namun sayang ia juga harus terkena tembakan. Ternyata peluru yang mereka gunakan hanyalah peluru bius yang tidak membuat mereka berdua tewas. Kemudian saat Orali tersadar, dirinya sudah berada di dalam kandang kawat, sedangkan Nathan berada di dalam kandang burung. Melihat sang kakak diperlakukan tak manusiawi, Nathan pun mencoba berteriak sangat kencang. Nah, akibat teriakan itu membuat pria psikopat itu sedikit jengkel. Ia pun mencoba mengeluarkan Nathan dari kandang dan memasukkannya ke dalam patung yang di bawahnya sudah ada api. Dan terdengarlah suara si Nathan yang berteriak kepanasan dari dalam. Orali yang tak menyerah begitu saja, dirinya pun mencoba mendobrak kandangnya hingga ia berhasil keluar. Dengan cepat, Orali pun langsung mengambil revolver yang ada di meja, dan tembakan itu tepat mengenai salah satu dari dua orang tersebut.
Saat orang satunya sedang menolong rekannya, O'Reilly pun segera mengeluarkan Nathan dari dalam patung dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Tak cukup sampai di situ, O'Reilly pun kembali menembak orang satunya hingga pada akhirnya ia berhasil membunuh kedua orang tersebut. Sementara di sisi lain terlihat Nathan sudah sampai kembali ke tempat penggalian. Lagi dan lagi di sana Nathan melihat seekor anjing dengan kalung rantai di lehernya. Lantas si Nathan pun mencoba mengikuti kemana perginya si anjing itu. Saat ditelusuri ternyata itu hanyalah seekor anjing biasa yang terjerat jebakan hewan di kakinya. Lantas Nathan pun mencoba menolong si anjing. Kemudian muncul tulisan The End. Entah apa ini maksudnya, namun film belum selesai, di mana adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah segitiga. Entah itu segitiga apa, namun di awal melihat saya malah langsung berpikir mungkin segitiga itu adalah merek tepung. Kemudian adegan pun memperlihatkan pada si O'Reilly yang sedang mencari keberadaan Nathan. Namun di saat melakukan pencarian itu, O'Reilly sempat mendapatkan gangguan dan teror dari makhluk menyeramkan berwarna hitam yang berada di atas tatangkalan. Hingga pada akhirnya sampailah ia kembali ke lokasi penggalian. Lantas dirinya pun langsung membakar buku merah yang ia gunakan saat ritual di awal. Ketika O'Reilly berada di dalam tenda, terlihat dirinya sedang menangis karena sampai sekarang ia masih belum menemukan keberadaan Nathan. Kemudian ia sangat menyesali atas perbuatannya yang awalnya hanya berniat supaya si Nathan bisa mengikhlaskan kepergian Maxine, malah kacau seperti ini. Namun tak berselang lama terdengar suara rantai yang mendekat ke arah tenda. O'Reilly yang sangat ketakutan pun langsung menyiapkan revolvernya. Jika orang atau makhluk apapun itu yang mencoba mencelakai dirinya, maka O'Reilly bisa langsung menembaknya. Namun yang ternyata suara itu berasal dari rantai jebakan hewan yang dibawa oleh Nathan dan sedang berjalan ke arah tenda. Entah bagaimana nasib si Nathan, mungkin ia ditembak oleh kakaknya sendiri saat masuk ke tenda. Dan film pun alhamdulillah selesai. Saat di awal film, pasti sebagian penonton dibuat bingung karena sang ibu yang saat itu lagi menyetir tiba-tiba menghilang setelah menjawab pertanyaan si Nathan tentang keberadaan si anjing. Tapi ternyata di kelanjutan film terjawab segala hal yang dilihat Nathan selama di perjalanan hingga melihat O'Reilly berdarah di sampingnya itu hanyalah imajinasi Nathan. Dan akibat buku karangan yang dibuat oleh O'Reilly sendiri malah berdampak buruk bagi si Nathan. Lagian masih kecil malah diceritakan tentang sosok-sosok menyeramkan yang membuat si Nathan berimajinasi sendiri. Film ini kenapa disebut terkutuk dan mengerikan? Karena film rilisan tahun 2018 ini ternyata merupakan film yang pernah tayang di bioskop pada tahun 1979 yang lalu. Rumor yang beredar menyatakan bahwa pada tahun tersebut film ini membunuh sekitar 40 penonton pada acara Budapest. US, mungkin segitu info. Ti Pusat mengabarkan, saya Dharma yang bertugas di kedalaman hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.